Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Laqad qala rabbuna jalla fi'ula wa 'azima fi alis sama ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, faqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mengimplementasikannya, menghitung-hitungnya, meresapinya. Masih adakah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang belum kita wujudkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Masih adakah nikmat Allah yang belum kita sadari bahwa itu nikmat, sehingga dengannya betul-betul kita berterima kasih yang tulus kepada Allah Jalla dzikruhu yang telah memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan nikmat tersebut. Dan di hari yang mulia ini, marilah kita senantiasa memperbanyak salawat atas nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan izin Allah, kemudian kegigihan beliau menyampaikan risalah, kemudian kesabaran beliau dan usaha yang besar sampai hari ini, jauh masa kita dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun kita dapat merengkuh indahnya Islam, dapat merasakan Islam itu rahmatan lil alamin, dapat merasakan seluruh kebaikan-kebaikan yang telah diajarkan dalam agama ini, yang sejatinya muara dari seluruh yang Allah dan Rasulnya ajarkan adalah menutup pintu-pintu kerusakan, baik itu yang akan melanda kepada pribadi, kepada beberapa orang, ataupun kepada jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, marilah kita sedikit merenungkan ada hal-hal yang sudah biasa kita lakukan atau umumnya masyarakat lakukan, namun ternyata konsekuensinya tidak biasa. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bulan-bulan ini adalah bulan-bulan akhir pendidikan secara umum, yaitu saat-saat di mana sebagian ananda kita akan naik kelas berikutnya dan sebagian lagi akan lepas lulus untuk melanjutkan studi ke lembaga yang dituju masing-masing. Maka ada hal-hal yang telah menjadi seperti budaya yang dilakukan oleh wali santri atau wali murid atau orang tua kepada pihak sekolah, yang sejatinya kalau kita sedikit merenungkan, Islam telah mengatur hal itu agar menutup potensi-potensi kemadaratan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, secara umum setiap manusia
memiliki keinginan untuk membalas setiap kebaikan. Umumnya begitu. Normalnya manusia tidak ada yang kemudian ketika diperbuati baik, diperlakukan dengan baik, mendapatkan manfaat, kemudian tidak membalas hal yang serupa atau bahkan lebih baik daripada yang dia dapatkan. Maka berbuat baik ini di dalam agama kita ada seninya, ada ilmunya, ada sesuatu yang hendaknya kita pelajari sebelum kita melakukannya. Karena kalau tidak, maka mungkin ada sebagian kemadaratan yang ikut, yang akan menjadi dampak dari kebaikan yang telah kita lakukan. Maka para ulama mengatakan dalam seni mengamalkan kebaikan itu betul-betul dipastikan kebaikan itu adalah kebaikan di dalam agama kita dan caranya pun harus baik. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama yang biasa orang lakukan ketika menjelang akhir tahun pelajaran atau awal mengawali tahun pelajaran adalah memberikan hadiah kepada personal atau kepada orang yang diamanahi menjabat suatu jabatan atau secara umum memberi kepada pihak sekolah. Apabila kita renungkan, perbuatan memberi ini sangatlah baik, bahkan akan mendatangkan kecintaan antara hati manusia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tahadu tahabbu. Salinglah kalian memberikan hadiah, niscaya hati kalian akan bertahu, akan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Namun, apa jadinya kalau ternyata hadiah itu ya membuahkan atau ikut padanya sesuatu yang madarat sebagai dampak dari perbuatan kita itu? Ya. Ada hadis singkat yang oleh para ulama digali faedahnya menjadi berjilid-jilid buku, ya, menjadi berjilid-jilid berseri artikel-artikel yang di situ apabila kita renungkan ya mengandung maslahat, yaitu sabda Nabi SAW, hadayatul ummal ghulul. Ya, hadiah yang diberikan kepada seseorang yang sudah mendapatkan imbalan atas pekerjaannya secara asal, maka akan membuka pintu atau membuka celah atau berpotensi kepada sikap tidak amanah. Maka dalam kita ingin berbuat baik kepada pihak sekolah atau personal yang kita merasa bahwa beliaunya tersebut berjasa kepada kita, maka kita hendaklah cari ilmunya terlebih dahulu bagaimana maslahatnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa hadiah kepada orang yang sudah mendapatkan imbalan pada dasarnya untuk melaksanakan kewajiban itu membuka pintu tidak amanah? Karena sejatinya akan menjadikan pembiasaan kepada orang tersebut, baru akan terlihat giat bekerja atau memaksimalkan kewajiban dan amanahnya tatkala ada hadiah. Sedangkan ketika hadiahnya terhenti, maka dia tidak semangat lagi, maka dia tidak memaksimalkan apa yang diamanahkan kepadanya, padahal akan kerjanya ya melaksanakan tugas ini dan itu dengan imbalan tertentu atau ya kontrak kerja yang telah disepakati. Maka untuk menghindari hal tersebut, mari kita membahas lebih panjang, tentunya bukan dalam khutbah Jumat ya, tentang hal yang seperti ini. Bukan menghalangi wali murid atau wali santri untuk memberikan kemanfaatan kepada guru, kepada pegawai sekolah, kepada pihak sekolah, tetapi lebih kepada mengatur agar tidak membuka pintu-pintu kemadaratan, agar tidak menjadi ya satu celah bagi guru atau pegawai atau pihak sekolah untuk tidak menjalankan amanah dengan baik ketika hadiah itu tidak ada. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka pernah seseorang bertanya kepada saya, Ustaz, bagaimana apabila kita umroh, Allah karuniakan rezeki kita bisa umroh, kemudian saya ingin memberikan ya hadiah kepada guru anak saya karena beliaunya telah mengajar anak saya dengan baik dan saya tunggu momentum agar naik kelas, maka hukumnya bagaimana? Maka saya sampaikan berdasarkan keterbatasan ilmu bahwa yang demikian itu ketika langsung diberi ya tidaklah masalah, tidak baik. Lalu bagaimana
Di antaranya kalau kamu menasihatkan, yang pertama adalah lewatkan lembaganya. Mintakan izin pimpinan bahwa hadiah ini sejatinya memang tulus diberikan, tidak ada tendensi apa. Kemudian yang kedua, lewatkan komite sekolah. Kemudian yang ketiga, berikan secara rahasia sehingga orang ini tidak mengetahui dengan pasti bahwa Anda adalah pemberi. Kenapa? Karena potensi untuk tidak amanah itu tetap ada karena jiwa manusia itu lemah. Ya, yang paling dekat untuk menjadi celah adalah kebiasaan memberi hadiah itu. Ya, apabila tidak ada seni di dalam agama kita ini, maka akan memicu persaingan antar wali murid. Yang itu mungkin keadaan wali murid ada yang tidak sama ekonominya, ada yang tidak sama mendapatkan manfaatnya dari sang guru tersebut, sehingga hati ini lemah. Ya, hati ini lemah. Ya, al-ihsan yujizul ihsan. Ya, kebaikan itu akan melemahkan jiwa manusia. Maka tatkala terus diberi, maka hati yang lemah ini melihat, oh ternyata fulan lebih banyak hadiahnya daripada fulan. Maka anak fulan lebih diperhatikan daripada anak fulan. Padahal tugas dari kepala sekolah, padahal tugas dari pendiri sekolah adalah setiap guru memberikan hak yang sama kepada murid-murid yang diajarkan. Maka budaya ini bukan untuk dihilangkan, bukan untuk ditiadakan. Bahkan konsekuensi pemberiannya pun bertingkat menurut tingkat keparahannya. Dan kita ingin sampaikan dalam forum yang sederhana ini, bukan berarti satu-satunya faktor merebaknya korupsi itu karena budaya memberi hadiah, bukan. Ini salah satu faktor saja. Kenapa? Karena orang itu jiwanya selalu ingin membalas dengan yang lebih baik. Maka secara skala besar, apabila kebaikan itu tidak diatur, tidak dimanage, tidak dicarikan ilmunya dalam agama kita, maka akan membuka pintu celah keburukan. Bahkan mungkin orang yang merasa yang awalnya biasa saja memberi hadiah, lama-lama menjadi seperti kewajiban. Bahkan mungkin dihinggapi sedikit pemikiran bahwa nanti aku akan lebih mudah mengatur keputusan sekolah. Maka ini sesuatu yang tidak maslahat di dalam hidup bermasyarakat. Dan yang kedua, yang biasa kita lakukan, namun konsekuensinya ternyata tidak biasa, adalah kita selalu sibuk menanyakan anak kita itu nomor berapa, anak kita itu sudah bisa apa, anak kita itu nilainya berapa. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin sampaikan bahwa Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 84, Kul kullun ya'mal ala syakilatihi. Katakanlah wahai Nabi bahwa setiap orang itu akan mengerjakan sesuatu sesuai dengan skillnya, sesuai dengan kemampuan bidangnya. Dan ayat ini diambil faedah oleh para ulama kita bahwa di dalam pendidikan sejak dahulu baginda Nabi SAW adalah fokusnya kepada penjaluran minat dan bakat. Bukan sebuah keburukan ketika kita mengenalkan semua ilmu, namun menjadi tidak masalah kalau kita memaksa. Ikan harus bisa memanjat, ayam harus bisa menyelam dan seterusnya. Apabila anak kita tidak mencapai kompetensi tertentu, marahnya luar biasa. Sedangkan ketika anak kita lupa mengerjakan sholat, anak kita tidak berpuasa, anak kita tidak mengerti aurat dan batasan-batasannya padahal sudah balik, kita merasa biasa saja. Maka ini perlu adanya pembenahan agar yang biasa tadi tidak kemudian bergulir biasa saja. Karena Nabi SAW sudah bersabda dalam hadis yang sahih, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari panjenengan, setiap dari kita kaum muslimin adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang akan dipimpinnya. Seorang orang tua bertanggung jawab penuh kepada anaknya, keseluruhan pendidikannya, kemaslahatan duniawi dan seterusnya. Maka mari seperti ini kita cari ilmu,
Tidak ada kata terlambat untuk mempelajari ya kemaslahatan dalam hidup kita menuju kepada Allah. Karena Allah SWT akan melihat bagaimana kita berproses menjadi baik. Dan baginda Nabi SAW telah bersabdakan dalam hadis yang sahih, ya, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu selain dilihat pada niatnya, juga akan dilihat akhirnya seperti apa. Maka jangan putus asa ketika kita merasa bahwa dalam berperilaku atau dalam ya mendidik anak kita belum maksimal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurullahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsiran wa ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan berikutnya yang terakhir yang biasa kita lakukan namun konsekuensinya ternyata tidak biasa adalah kita pasrah pendidikan anak kita kepada guru total. Ya, kenapa tidak biasa? Karena sejatinya amanah mendidik kembalinya kepada orang tua. Guru dan sekolah adalah fasilitator. Ya, jangan sampai kita kehilangan momentum-momentum indah untuk mengumpulkan pahala. Lihat bagaimana baginda Nabi SAW memberikan motivasi kepada kita. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa saja yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan, maka dia akan mendapat semisal orang yang mengerjakan. Walaupun tidak sempurna ya, tapi dapat itu. Jariahnya dapat. MLM yang paling halal yaitu bagaimana berburu pahala, yaitu dengan menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Coba hitung-hitung ketika orang itu pasrah kepada guru atau kepada pihak lain selain dirinya tentang pendidikan anaknya. Anaknya bisa baca Al-Fatihah dari siapa? Anaknya bisa bersuci dengan baik dari siapa? Anaknya bisa mengucap salam dari siapa? Anaknya bisa menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda dari dirinya siapa? Anaknya bisa berbuat baik dan seterusnya. Seluruh kebaikan yang banyak apabila awal kalinya ternyata bukan dari kita orang tuanya, ya, alangkah ruginya. Maka jangan pasrah bongkoan tentang pendidikan putra putri Anda. Dampingi, dukung para guru dan ya minta pertolongan kepada Allah untuk hasil yang lebih baik. Maka kita berdoa kepada Allah Taala agar Allah Taala memberikan ilham kepada kita untuk terus berproses menjadi baik, untuk terus harus kepada ilmu. Karena sejatinya seluruh ya tingkah laku kita, kegiatan kita dari membuka mata sampai akan menutup mata lagi di malam hari seluruhnya membutuhkan ilmu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa Ibrahim innaka Hamidum Majid.